hadiri majelis ta'lim, hadiri pengajian yang mengingatkan dan menyadarkan hatimu agar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur di sekitar kita ada majelis taklim yang aktif dalam kegiatannya, walaupun itu dilakukan dalam protokoler kesehatan, akan tetapi itu semua insya Allah akan menyadarkan kita dan mengangkatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang paling afdal? Afdalus shalah as-salatu fi awwali waqti. Jangan sampai kita ngikutin nafsu, khususnya kehidupan kita di atas dunia ini tak ubahnya bagaikan sebuah permainan kemidi yang Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usiku wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena di hari yang penuh dengan keberkahan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan kita dapat manfaatkan untuk bersilaturahim, kumpul di masjid yang mulia ini, berzikir, bersimpuh, tadarus Al-Quran, seraya melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita dan sholat Jumat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengharap yaumil kiamah nanti kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Selanjutnya, perkenankan khatib mengingatkan pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, jalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah di bulan Jumadil Akhir. Sebentar lagi bulan Rajab akan tiba di hadapan kita. Dan tidak terasa pula hampir 1 tahun virus corona COVID-19 sedang melanda negara kita. Bahkan saat ini perkembangan virus ini meningkat, korban berjatuhan dan meninggal pun juga semakin banyak, sehingga negara kita sedang membutuhkan kita, orang-orang yang siap untuk melawan virus corona. Dengan adanya program terbaru dari pemerintah dengan 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Ini adalah upaya untuk menghambat dan memutus proses dari penyebaran virus corona yang saat ini sedang kita alami dan sedang kita jalankan. Adalah dampak dari virus corona yang sedang mewabah negara kita, begitu sangat mengganggu
begitu sangat membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita tidak tentram dalam kehidupan, terutama orang-orang yang sedang bekerja. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Orang-orang yang ingin melakukan ibadah pun ada yang terganggu. Bahkan banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kita sudah rencanakan, akhirnya berantakan gara-gara virus corona ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal yang harus kita jadikan sebagai sesuatu yang positif dari virus corona ini. Apabila ada ketidaktenangan awal-awal ketika mendapatkan musibah ini, terlebih-lebih saat ini mungkin ada di saudara kita, ada di tetangga kita yang terkena virus corona lalu diisolasi, dibawa ke rumah sakit. Ketika kita mendengar suara sirine, ada perasaan takut jangan-jangan kita ataupun saudara kita dan sebagainya. Maka disinilah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu meningkatkan ibadah kepadanya, berzikir kepadanya. Kenapa? Karena dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan jadi satu wasilah, satu tempat untuk mengadu terhadap apa yang sedang dijalani oleh umatnya kepada Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya akan menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Kita tidak menginginkan untuk terkena virus itu, tapi ketika kita mendapatkan virus itu, kita tetap tenang, istiqomah kepada Allah. Kenapa? Karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak kamu mengingat Allah, banyak-banyak kamu berzikir, maka kamu akan mendapatkan kemenangan. Hadirin, zikir merupakan salah satu sarana penghubung antara seorang hamba dengan Kholiknya. Dengan berzikir, hati seorang hamba akan terpaut dengan kebesaran Rahman Rahimnya, dan dengan berzikir kepada Allah akan menemukan tempat untuk mengadu dan tempat untuk berlindung. Maka saat ini yang tidak kalah pentingnya adalah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengadu terhadap apa yang sedang kita jalankan dan kita hadapi. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghadapi ini juga Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita semua. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat penawar atau sifat dan rahmat bagi umat yang beriman. Ini menjadi dasar kepada kita semua hadirin, bahwa Al-Quran dijadikan sebagai obat terhadap penyakit batin dan tekanan jiwa yang dapat berakibat menimbulkan penyakit badan, jasad, fisik, jasmani. Bahkan beberapa ahli menjelaskan dalam bidang kedokteran dan kesehatan, penyakit yang diakibatkan oleh kondisi batin dan jiwa seseorang dapat menimbulkan serangan penyakit fisik lebih hebat jika dibandingkan seseorang karena irius atau kuman benih-benih penyakit. Maka jalan yang terbaik adalah saat ini kita banyak-banyak untuk bertadabur dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menenangkan hati kita. Al-Quran ini akan menjadikan obat bagi kita, sehingga kita insya Allah akan terhindar dari berbagai macam penyakit dan sebagainya. Bahkan pada zaman sahabat, Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya, wahai Ibnu Mas'ud, penyakit obat apa yang harus kami datangi agar kami terhindar dari berbagai masalah, ada perasaan penyakit yang ada di lingkungan kami? Maka Ibnu Mas'ud, hadirin yang dimuliakan Allah, memberi nasihat pada sahabatnya tersebut, sahabatku, kalau penyakit itu menimpa kamu, ada musibah di antara kamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat.
tempat yang pertama yang harus kamu kunjungi, pergi ke tempat jamaah yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, atau kamu duduk mendengarkan jamaah lain yang membaca Al-Quran, maka insya Allah kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang kedua yang kamu harus hadiri agar kamu terhindar dari musibah, bencana dan sebagainya, penyakit bimbang dan sebagainya, hadiri majelis ta'lim, hadiri pengajian yang mengingatkan dan menyadarkan hatimu agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur di sekitar kita ada majelis taklim yang aktif dalam kegiatannya, walaupun itu dilakukan dalam protokoler kesehatan, akan tetapi itu semua insya Allah akan menyadarkan kita dan mengangkatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ketiga agar kamu terhindar dari musibah dan bimbang, cari tempat, kamu cari waktu yang sunyi sepi, dekatkan dirimu kepada Allah di tengah malam, di mana kala orang tidurnya kamu bangun, mendirikan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah agar hatimu bersih, pikiranmu jernih, itu semuanya akan menjadi obat bagimu untuk terhindar dari berbagai macam musibah dan sebagainya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita terhindar dari musibah, memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini adalah sebagai satu sebagian yang dapat menolak bala. Bersyukur kalau kita memperbanyak sedekah, mengeluarkan harta kita dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita keluarkan sedekah untuk ditolak bala. Yang ini semuanya tentunya akan menjadi bagian dari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah. Bersyukur karena kita diberikan waktu yang lapang, yang luas, sehingga kita dapat bersama-sama dengan jamaah lain untuk melaksanakan ibadah. Bersyukur karena kita terhindar dari virus, karena virus itu ada pemiliknya, virus itu ada yang menjaganya. Maka bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai virus itu sampai mengenai diri kita, karena memang virus itu dimiliki oleh sesuatu yang maha kuasa. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan materi khutbah siang ini akan mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, menjaga kebersihan kita, takarub kita kepada Allah perlu kita tingkatkan. Ini juga mengingatkan khotib dan kepada jamaah sekalian untuk selalu banyak-banyak berzikir, mendatangi tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alal hasanati fajtanibul munkarat. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu
na'udzu bika minal jahdil bala wa jahlil syaqqa wa su'il qada wa samatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'ala ma yu'tikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.